Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikam Akbar Brilian. Saya dari program studi Magister Sains Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Perkenankan saya presentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Perusahaan dengan Adopsi IFRS sebagai Variabel Moderasi Studi di Bursa Efek Indonesia. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Bowo Setiono, SCM.Com PhD. Baik, langsung saja, yaitu terkait dengan latar belakang. Di sini saya singkat saja. Struktur modal suatu perusahaan merupakan campuran dari sumber-sumber pendanaannya dan merupakan salah satu keputusan penting pada sebuah bisnis karena hubungannya dengan risiko dan imbalan. Lalu yang kedua terkait dengan IFRS, perusahaan yang terdaftar di bursa umumnya melaporkan keuangan sesuai standar atau IFRS, dan juga kajian struktur modal terdahulu telah dilakukan di beberapa negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang, seperti pada penelitian Abdullah et al. 2019, penelitian Abdullah et al. 2020, dan Al-Kayed, dan juga penelitian lainnya. Dan di sini dampak implementasi FRS dapat dipertimbangkan ketika menginvestigasi hubungan antara struktur modal dengan kinerja perusahaan. Kemudian, rumusan masalah, apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di Indonesia? Apakah adopsi FRS memoderasi hubungan struktur modal dengan kinerja perusahaan di Indonesia? Dan tentunya manfaat penelitian di sini terdiri dari manfaat akademis maupun manfaat praktis. Baik, langsung saja terkait dengan landasan teori struktur modal. Struktur modal di sini merupakan campuran utang antara aktivitas perusahaan. Dan juga terkait dengan teori dari penelitian ini terdiri dari teori Modigliani-Miller 1, Modigliani-Miller 2, trade-off teori, agency teori, signaling teori, pecking order teori. Dan di sini juga terkait dengan landasan teori kinerja keuangan, lalu landasan teori kinerja pasar di masa IFRS di Indonesia, dan perbandingannya PSAK dan IFRS, standar yang di Indonesia dengan standar internasional IFRS. Nah, kemudian hipotesis. Di sini hipotesis penelitian saya yaitu yang pertama, rasio total utang terhadap aset berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Dan hipotesis yang kedua, IFRS memperkuat pengaruh struktur modal dengan kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Ini untuk kerangka penelitian. Untuk metode penelitian, data dan sampel berupa uh, purposive sampling, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, lalu data saya dapatkan dari database Osiris, Annual Report Indonesian Financial, screening, perusahaan non-keuangan, data keuangan, dan data market pada tahun 2009 hingga 2019, lalu variabel yaitu ROA, ROE, total aset, total debt, size, institutional ownerships, dan IFRS, dan juga EBT. Data yang digunakan berupa data panel, serta data akan dianalisis menggunakan metode regresi non-linear. Data IFRS akan diidentifikasi setiap tahunnya dari tahun 2009 hingga 2019. Dan jika perusahaan pre-adopsi, maka DAMI 0, dan perusahaan pasca adopsi, maka DAMI 1. Berikut metode penelitian definisi operasional variabel, terdiri dari variabel dependen dan independen, dan juga variabel kontrol. Untuk metode penelitian, model empirisnya terdiri dari 3 model dengan 3 variabel dependen yang berbeda, ROE, ROA, dan juga PBV. Ini untuk penjelasannya. Nah, baik, untuk selanjutnya itu terkait dengan hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan jenis data yang digunakan berupa data panel. Total sampel perusahaan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 178 perusahaan dan total data sampel sebanyak 1.958 observasi. Dan berikut pada statistik deskriptif. Di sini terdiri dari 2 panel, atau yang pertama panel A terkait dengan variabel dependen atau endogen, variabel panel B itu terkait dengan variabel
eksogen, dan juga instrumen ataupun independen. Di sini terdiri dari mean, observasi, standar deviasi, minimum, dan juga maksimum. Dan di sini saya dianalisis menggunakan software Stata. Untuk selanjutnya matriks korelasi antar variabel. Nah, di sini menurut Gujarati apabila nilai matriks nilai korelasi lebih dari 0,9 maka dapat dikatakan autokorelasi. Nah, di sini yang melebihi dari 0,9 hanya variabel ROE dengan ROA karena satu sama lain variabel tersebut tentunya saling berkaitan antara return on equity dengan return on asset. Analisis dan pembahasan, uji pemilihan model, uji model regresi data panel. Di sini saya menggunakan beberapa pengujian itu terkait dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, di sini hasil pengujian uji Chow nilai probabilitasnya adalah 0,00, dan juga uji Hausman nilai probabilitasnya adalah 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk model yang pertama ini model regresinya adalah fixed effect. Dan kemudian untuk yang model yang kedua sama uji Chow nilai probabilitasnya adalah 0,00, uji Hausman probabilitas 0,00, maka model regresi yang digunakan adalah fixed effect. Dan juga untuk model yang terakhir dengan variabel dependent kinerja pasar yang diproyeksikan dengan PBV, price to book value, uji Chow nilai probabilitas 0,00, uji Hausman nilai probabilitas 0,00. Maka dapat disimpulkan model regresi pada model tersebut adalah fixed effect. Dan kesimpulannya dari ketiga model ini maka ketiga-tiganya menggunakan model regresi fixed effect yang diolah melalui software Fuse. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil estimasi model pertama atau pengujian pertama melakukan pengujian pengaruh variabel independen, total debt to total asset, total debt to total asset kuadratik, IFRS, variabel interaksi, dan juga variabel kontrol, size, dan INT. Nah, berdasarkan tabel di sini dapat kita lihat bahwa nilai adjusted R-square pada model ini adalah sebesar 0,48 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00, tingkat signifikansi 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen TDTA, TDTA kuadratik, IFRS, variabel controls, dan juga variabel interaksi mampu menjelaskan perubahan variabel dependen atau ROE sebesar 48%. Sisanya 52% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, namun dapat kita lihat bahwa secara parsial pada level rendah variabel TDPA mempunyai pengaruh positif terhadap variabel ROE. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai probabilitas sebesar 0,003 yang lebih kecil dari nilai alfa 0,01. Artinya tingkat signifikansi 1%. Kemudian pada level tinggi atau pada variabel PDPA kuadratik beralih dari pengaruh positif ke negatif dengan nilai probabilitas 0,07, tingkat signifikansi 1%. Selain itu, variabel IFRS mempunyai pengaruh negatif, dan kemudian variabel interaksi PDTA IFRS dan juga variabel kontrol tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel ROE karena nilai probabilitas tidak signifikan serta tidak menemukan adanya efek moderasi dari variabel IFRS pada hubungan antara struktur modal terhadap kinerja keuangan khususnya ROE. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa nilai intercept adalah sebesar 18,625 yang artinya menunjukkan bahwa nilai ROE adalah sebesar 18,625 satuan apabila variabel lain konstan. Kemudian untuk koefisien total debt to total asset adalah sebesar 17,155 yang mengartikan bahwa setiap penambahan 1% utang terhadap aset akan mengakibatkan kenaikan kinerja perusahaan khususnya ROE sebesar 17,15%.
Namun pada koefisien dari TDTA kuadratik adalah sebesar minus 20,328, yang berarti bahwa jika terdapat penambahan lagi TDTA 1%, maka akan mengakibatkan penurunan sebesar 20,32%. Yang dimana di sini indikasinya adalah bahwa struktur modal telah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, khususnya ROE, hingga pada batas tertentu, yang kemudian eh, apabila ada penambahan lagi maka akan berpengaruh negatif. Kemudian koefisien IFRS yaitu minus 4,472, dan di sini bahwa IFRS jika terdapat penambah satu satuan variabel IFRS akan melibatkan dengan variabel ROE. Kemudian untuk yang kedua, hasil estimasi model yang kedua, yaitu variabel dengan dependent return on asset. Nah, di sini masih terkait dengan aspek fundamental. Dapat kita lihat bahwa nilai adjusted R square pada model ini adalah sebesar 0,563 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00, tingkat signifikansi 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen mampu menjelaskan perubahan variabel dependen ROA sebesar 56,3%. Sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian secara parsial, total debt to total asset tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA karena nilai probabilitas lebih dari 0,1, namun kemudian untuk variabel kuadratik dari TDTA adalah sebesar minus 9,362, dan kemudian hal tersebut berarti bahwa terdapat pengaruh negatif variabel TDTA terhadap variabel ROA. Selain itu, variabel interaksi di sini TDTA IFRS mempunyai pengaruh positif dan signifikan karena nilai probabilitas lebih kecil dari alfa 0,01, yang artinya bahwa dapat diketahui bahwa model ini terdapat efek moderasi pada hubungan struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Kemudian untuk variabel independen lainnya tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel ROA karena nilai probabilitas berada pada nilai yang lebih besar dari alfa. Kemudian berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai intercept adalah sebesar 4,622, yang menunjukkan bahwa nilai ROA adalah sebesar 4,622 satuan apabila variabel lain konstan. Kemudian untuk koefisien dari variabel TDTA kuadratik adalah sebesar minus 9,362, yang bisa diartikan bahwa setiap satu satuan penambahan akan mengakibatkan penurunan variabel ROA sebesar 9,362 satuan. Lalu di sini koefisien IFRS masih bernilai negatif minus 3,025, yang berarti setiap penambahan satu satuan IFRS akan mengakibatkan penurunan variabel ROA sebesar 3,025 satuan. Nah, dan kemudian di sini variabel interaksi TDTA IFRS koefisiennya adalah sebesar 1,870. Artinya bahwa terdapat pengaruh moderasi antara struktur modal terhadap kinerja perusahaan, di mana setiap penambahan satu satuan variabel IFRS ini akan memperkuat hubungan antara variabel TDTA dengan variabel ROA sebesar 1,870 satuan. Dan yang terakhir yaitu regresi ketiga, hasil analisis regresi kuadratik, yaitu dengan variabel dependent price to book value PBV. Nah, di sini memproksi variabel PBV ini merupakan proksi dari aspek market ya. Nah, berdasarkan tabel 11 ini bisa kita lihat bahwa nilai adjust R square pada model ini adalah sebesar 0,654 dengan nilai probabilitas 0,00, tingkat signifikansi 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen
TDTA, IFRS, variabel interaksi, dan variabel kontrol mampu menjelaskan perubahan variabel dependen PBV sebesar 65,4%, di mana sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Namun kemudian secara parsial, total debt to total asset tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel PBV karena nilai probabilitas yaitu sebesar 0,484 atau lebih besar dari alfa 0,1. Dan juga untuk variabel kuadratik tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel PBV. Kemudian variabel IFRS masih mempunyai pengaruh negatif signifikan secara parsial ya. Namun apabila kita lihat dari variabel interaksi TDTA IFRS menunjukkan bahwa model ini terdapat efek moderasi dengan ditunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,004 yang lebih kecil dari alfa 0,01, dan kemudian selain itu variabel size atau ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap variabel PBV. Nah, berdasarkan tabel ini kita lihat nilai interceptnya adalah sebesar 2,908 yang menunjukkan bahwa nilai PBV adalah sebesar 2,908 satuan apabila variabel lain konstan. Dan kemudian variabel interaksi TDTA IFRS koefisiennya adalah sebesar 0,373 yang berarti bahwa setiap penambahan nilai satu satuan variabel interaksi IFRS dengan TDTA maka akan memperkuat hubungan total debt to total aset terhadap PBV sebesar 3,73%. Nah, yang terakhir koefisien size di sini adalah sebesar minus 0,337 yang bisa diartikan bahwa setiap satu satuan penambahan size atau setiap penambahan ukuran perusahaan akan mengakibatkan penurunan PBV sebesar 0,337 satuan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu diskusi hasil hipotesis yang pertama. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh positif yang signifikan yang kemudian mengarah pada pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan secara signifikan. Yang dimana hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian Abdullah 2019 yang mengatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun pada penelitian terdahulu tersebut hanya mengungkap pengaruh linier, sedangkan hasil penelitian ini mengungkap bahwa struktur modal tidak hanya mengungkap pengaruh positif, tapi juga memiliki pengaruh negatif, yang artinya di sini bahwa struktur modal terhadap kinerja perusahaan merupakan hubungan yang non-linear atau bisa digambarkan secara parabolik. Nah, di mana hasil penelitian ini juga sejalan dengan trade-off teori, di mana setiap penambahan utang terdapat titik tertentu atau ambang batas yang akan mengakibatkan akan terjadinya penurunan nilai perusahaan maupun kinerja perusahaan. Penelitian ini juga mengungkap hubungan yang berbentuk huruf U terbalik atau U inverse shape. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini hubungan antara struktur modal terhadap kinerja keuangan tersebut dapat dibuktikan melalui model parabolik dan dapat digambarkan pada grafik berikut. Kemudian grafik tersebut menggambarkan perbandingan model linear dengan model kuadratik yang berupa kurva U inverse shape. Model linear ini menunjukkan bahwa struktur modal terhadap kinerja perusahaan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan model parabolik atau kuadratik mengungkap dampak dari trade-off. Terdapat ambang batas sisi positif dengan sisi negatif atau terdapat threshold. Apabila kita lihat pada grafik di sini, ambang batas sisi positif dan negatif tersebut berada pada kisaran sebesar 0,4 hingga 0,42, sehingga untuk mengoptimalkan pengembalian terhadap ekuitas atau ROE pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia disarankan memiliki rasio total utang terhadap aset yang tidak melebihi 40%. Nah, selain itu,
dari grafik tersebut, hubungan non-linear TDTA dengan kinerja perusahaan ROE juga eh, telah kita dibuktikan pada hasil regresi kuadratik sebelumnya secara statistik, eh, yang kemudian ini kita bisa kita simpulkan bahwa struktur modal terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan trade-off theory. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya hubungan nonlinear dari struktur modal terhadap kinerja perusahaan juga dapat dilihat dari model parabolik TDTA dengan ROA yang kita lihat pada grafik berikut. Nah, eh, grafik tersebut menunjukkan bahwa hubungan nonlinear eh, struktur modal dengan kinerja perusahaan dari variabel ROA juga mengalami penurunan. Hubungan linearnya mengalami penurunan. Namun jika kita lihat dari hubungan nonlinear, maka menemukan hubungan sisi positif dan juga sisi negatif. Nah, untuk grafik di sini, uh, kemudian jika dilihat dari grafik tersebut, terdapat threshold atau titik optimum struktur modal berada pada kisaran sekitar 0,29. Sehingga untuk mengoptimalkan ROA pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak melebihi 29%. Selain dari grafik tersebut, hubungan nonlinear struktur modal TDTA dengan kinerja perusahaan juga terhadap ROA juga sudah kita lihat dari hasil statistik sebelumnya. Nah, kemudian hubungan nonlinear dari struktur modal terhadap kinerja perusahaan juga dapat kita lihat dari model parabolik PDTA dengan price to book value. Namun jika kita lihat hubungan nonlinear TDTA dengan TBV ini cenderung mengalami secara linear ini mengalami peningkatan. Namun secara parabolik menunjukkan kurva U-inverse shape yang lebih rendah, yang lebih landai. Hal tersebut berindikasi bahwa pengaruh TDTA terhadap PBV memiliki pengaruh yang lebih rendah jika dibandingkan dengan besaran pengaruh TDTA terhadap ROE dan juga besaran pengaruh TDTA dengan ROA. Grafik tersebut juga memiliki ambang batas pada kisaran 0,2 hingga 0,3. Hal tersebut artinya bahwa sebaiknya perusahaan memiliki rasio TDTA yang tidak melebihi 30% untuk tetap menstabilkan price to book value untuk tidak over value dari harga saham di pasar. Nah, dari hasil penelitian ini adanya hubungan nonlinear antara struktur modal terhadap kinerja perusahaan mengungkapkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki hubungan yang tidak sepenuhnya positif. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini cukup terdukung, namun masih membutuhkan referensi yang bisa memperjelas hubungan parabolik tadi. Namun kemudian untuk variabel kontrol pada penelitian ini tidak sepenuhnya menemukan signifikansi, namun yang bisa ditemukan adalah pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap price to book value, yang dimana indikasinya bahwa semakin besar perusahaan maka manajer akan semakin sulit dalam menentukan keputusan-keputusan strategisnya. Penelitian ini juga tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan kinerja perusahaan, yang dimana dapat diindikasikan bahwa di Indonesia ini masih belum memiliki masih belum terpusat institutional ownership, kepemilikan perusahaan ini belum terpusat pada kepemilikan institusional. Kemudian untuk diskusi hasil hipotesis yang kedua, dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat efek moderasi dari penggunaan adopsi IFRS pada hubungan struktur modal terhadap kinerja perusahaan.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat interaction term, istilah interaksi, yang signifikan pada variabel dependen ROA dan PBV, namun tidak signifikan pada variabel ROE. Artinya, adopsi IFRS di Indonesia ini cukup memainkan peran penting pada hubungan struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penelitian ini cukup sejalan dengan penelitian Abdullah tahun 2019, di mana menurutnya hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa adopsi IFRS juga berperan penting pada perusahaan-perusahaan di Eropa. Dan kemudian hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya peran pencatatan akuntansi yang baik atau adopsi IFRS yang dapat mempengaruhi atau memoderasi hubungan struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini terdukung, namun tentunya masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut yang dapat mempertimbangkan atau memperluas cakupan sampel penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menguji studi empiris hubungan struktur modal terhadap kinerja perusahaan dengan adopsi IFRS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 hingga 2019. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa struktur modal yang diproseskan dengan rasio total utang terhadap aset memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, namun hanya sampai pada titik tertentu. Artinya terdapat threshold ataupun ambang batas yang jika melewati ambang batas tersebut, struktur modal terhadap kinerja akan mengalami penurunan. Kemudian hasil pengujian moderasi dari adopsi IFRS terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan atau interaction term. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif antara ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan, khususnya pada aspek pasar perusahaan yang tadi diproseskan dengan price to book value, dan penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional atau institutional ownership dengan kinerja perusahaan. Untuk implikasi, manajer sebaiknya terus berupaya melakukan evaluasi produk atas keputusan penggunaan utang atau komposisi struktur modal yang optimal, sehingga dapat menyelaraskan kebutuhan investasi dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, untuk mengeliminasi atau untuk mengurangi penambahan utang atau meminimalisir komposisi struktur modal yang melebihi titik optimal, manajer sebaiknya mencari sumber pendanaan eksternal lain. Karena yang sudah kita bahas tadi, bahwa struktur modal terhadap kinerja perusahaan terdapat threshold atau ambang batas tertentu yang juga sesuai dengan teori trade-off. Pencatatan pelaporan keuangan perusahaan juga sebaiknya sesuai standar pelaporan dengan kaidah yang berlaku yang sesuai, sehingga kualitas informasi akuntansi dapat terdistribusi secara global ataupun dapat menjadi hal yang informatif bagi investor global. Pada penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan. Penelitian ini hanya berfokus pada sampel perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 hingga 2019. Kemudian keterbatasan yang selanjutnya penelitian ini yaitu perusahaan non keuangan, artinya hanya corporate companies yang menjadi sampel pada penelitian ini, sehingga perlu penelitian lebih lanjut mengenai pengujian untuk perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun yang perusahaan secara yang yang terdapat di bursa efek di negara lain. Untuk saran, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan sampel yang tidak hanya cakupan nasional, melainkan multinasional, sehingga dapat memperkaya hasil penelitian maupun wawasan. Dan penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan perusahaan keuangan, financial institution, dan melakukan elaborasi lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Sekian presentasi hasil penelitian tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.